Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, NIM 7191141014, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi makro untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu teori ekonomi makro. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam agenda style, di mana dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian ekonomi makro, yang kedua, fungsi ekonomi makro, yang ketiga, tujuan ekonomi makro, yang keempat, ruang lingkup ekonomi makro, yang kelima, model ekonomi makro, yang keenam, analisis ekonomi makro, yang ketujuh, instrumen kebijakan makro, yang kedelapan, permasalahan dan tujuan ekonomi makro, yang kesembilan, contoh ekonomi makro. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi makro. Seperti yang kita ketahui bahwa makroekonomi adalah menjabarkan mengenai pengaruh perubahan ekonomi di suatu negara terhadap masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari secara komprehensif perekonomian suatu negara. Ekonomi makro di Indonesia ialah sebuah sistem analisis perubahan ekonomi di Indonesia yang bisa memberikan pengaruh terhadap masyarakat, perusahaan, dan pasar. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi ekonomi makro, di mana fungsi ekonomi makro adalah untuk menganalisis cara terbaik untuk memberikan pengaruh terhadap sasaran kebijaksanaan, diantaranya pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Dalam ekonomi makro terdapat sejumlah aspek analisis, diantaranya pendapatan nasional, kesempatan kerja, laju inflasi, investasi, neraca pembayaran. Tujuan mempelajari makroekonomi. Yang pertama, aspek pertama yaitu pendapatan nasional, di mana yang kita ketahui pendapatan nasional yaitu jumlah penerimaan pendapatan suatu negara dalam suatu periode, biasanya 1 tahun. Yang kedua, kesempatan kerja, yaitu suatu kondisi yang menjelaskan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Yang ketiga, laju inflasi, yaitu di mana naik atau turunnya inflasi dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode. Selanjutnya, investasi, yaitu penanaman modal atau upaya mengakumulasikan kekayaan. Selanjutnya, neraca pembayaran, yaitu ikhtisar yang merangkum transaksi yang terjadi di antara warga suatu negara dengan warga negara lain dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, tujuan mempelajari ilmu makroekonomi adalah agar dapat memahami segala peristiwa ekonomi di suatu negara, juga membenahi kebijakan ekonomi di negara tersebut. Jadi itulah yang termasuk aspek-aspek analisis ekonomi makro. Ada pendapatan nasional, kesempatan kerja, laju inflasi, investasi, neraca pembayaran, dan tujuan mempelajarinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pembahasan tujuan ekonomi makro. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan ekonomi makro adalah untuk membantu memahami dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Juga digunakan sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diputuskan. Lebih lengkapnya, tujuan kebijakan ekonomi makro antara lain yaitu membantu penyaluran pendapatan agar merata, menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri, menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, memberikan bantuan dalam peningkatan pendapatan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengendalikan laju inflasi pada suatu negara, meningkatkan kesempatan kerja pada masyarakat, meningkatkan kapasitas produksi. Jadi itulah yang termasuk tujuan-tujuan dari ekonomi makro. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang lingkup ekonomi makro.
Ruang lingkup ekonomi makro yaitu ada 3, di mana penentu tingkat kegiatan perekonomian negara, pengeluaran menyeluruh, kebijakan pemerintah. Pertama kita akan membahas tentang penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam analisa ini, teori ekonomi makro akan menggambarkan sejauh mana sebuah perekonomian dapat menciptakan produk dan jasa. Analisis makroekonomi akan merinci pengeluaran secara menyeluruh seperti kebijakan pemerintah, kegiatan ekspor dan impor, pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. Jadi itulah yang termasuk pengeluaran pemerintah tersebut yang secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengeluaran menyeluruh. Ketika pengeluaran agregat tak sampai tingkat ideal, maka akan menjadi masalah ekonomi. Jadi, agar kesempatan kerja yang lebih baik dan terkontrol, maka laju inflasi terwujud, maka pengeluaran agregat yang ideal harus ada pada tingkat yang dibutuhkan. Jadi harus sesuai yang dibutuhkan agar terkontrol laju inflasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke kebijakan pemerintah, di mana perekonomian suatu negara tidak akan terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui serangkaian kebijakan, baik kebijakan moneter juga kebijakan fiskal. Di mana kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau money supply dalam perekonomian. Dan untuk kebijakan fiskal, di mana langkah pemerintah dalam mengubah struktur dan jumlah pajak serta pengeluaran yang tujuannya untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian. Jadi yang ketiga ini termasuk ruang lingkup ekonomi makro. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang model ekonomi makro, yaitu agregat demand supply agregat, di mana model AD atau AS telah menjadi panduan standar model untuk menjelaskan ekonomi makro. Model ini menunjukkan indeks harga dan indeks output aktual pada titik pertemuan dari permintaan agregat dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat miring ke bawah menunjukkan bahwa banyak dari output yang diminta pada tingkat harga yang lebih rendah. Kurva miring ke bawah adalah hasil yang terjadi karena 3 efek, yaitu Pigou efek yang menyatakan bahwa ketika harga asli jatuh, kemakmuran asli naik yang mengakibatkan meningkatnya permintaan barang oleh konsumen. Selanjutnya efek Keynes yang menyatakan bahwa ketika harga jatuh, permintaan uang akan turun dan akan menyebabkan suku bunga yang lebih rendah. Investasi pinjaman dan konsumsi akan meningkat. Dan efek dari ekspor bersih yang menyatakan bahwa ketika harga naik, barang-barang domestik menjadi lebih mahal bila dilihat dari sisi perbandingan dengan pelanggan asing, dan sebagai akibat dari itu ekspor menurun. Jadi itulah termasuk model dari ekonomi makro. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka analisis ekonomi makro. Ada 2 aspek tentang kegiatan perekonomian, di mana objek perekonomian dan tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian pelaku ekonomi dalam perekonomian. Selanjutnya ada 4 pasar dalam ekonomi makro. Yang pertama pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar luar negeri. Dan selanjutnya pelaku ekonomi dalam perekonomian ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara-negara lain. Jadi itulah kerangka dari analisis ekonomi makro. Ada pasar, ada tentang pelaku ekonominya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen kebijakan fiskal, di mana di sini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan luar negeri. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah
untuk mengubah dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN, Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Negara, dengan maksud untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Bentuk kebijakan fiskal ini terbagi menjadi dua, yaitu ada untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek berupa membuat perubahan yang berkaitan dengan pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan yang berkaitan dengan sistem pajak dan jumlah pajak yang ditetapkan. Untuk bagian jangka panjangnya, dia berupa kebijakan penstabilan otomatis, yaitu di mana menjalankan sistem pajak yang telah ada, misalnya sistem pajak progresif dan proporsional. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner, artinya kebijakan yang secara khusus membuat perubahan kepada sistem yang ada, misalnya membuat undang-undang dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam mengatur dan mengendalikan uang yang beredar. Kebijakan bank sentral ini ada yang bersifat kuantitatif dan ada juga yang bersifat kualitatif. Kalau kuantitatif itu meliputi operasi pasar terbuka, tingkat diskonto dan cadangan wajib, di mana operasi pasar terbuka yaitu menjual atau membeli obligasi pemerintah. Kalau tingkat diskonto yaitu kebijakan dalam menetapkan tingkat bunga. Dan kalau cadangan wajib yaitu kebijakan dalam menetapkan cadangan wajib untuk deposito bank dan lembaga keuangan lainnya. Bagian yang kualitatif yaitu meliputi pengawasan kredit secara selektif dan moral suasion, yaitu membujuk atau menghimbau secara moral kepada masyarakat pengguna jasa bank. Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter, yaitu di mana ada operasi pasar terbuka, diskonto, dan rasio cadangan wajib. Di mana operasi pasar terbuka adalah mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Ini termasuk pada kualitatif. Yang kedua, diskonto, di mana pada diskonto pengaturan jumlah duit yang beredar dan meningkat tingkat bunga bank sentral pada bank umumnya. Yang rasio cadangan wajib, di mana mengatur jumlah uang yang beredar dan dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang selanjutnya kita masuk kebijakan luar negeri, di mana merupakan kebijakan dalam pengambilan uang atau dana yang masuk dan keluar dari suatu negara agar neraca pembayaran tetap stabil dan mantap. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan dan tujuan dalam ekonomi makro, di mana secara garis besar permasalahan kebijakan makro mencakup dua permasalahan pokok, yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir atau perekonomian nasional dan bulan ke bulan dan triwulan ke triwulan atau dari tahun ke tahun agar terhindar dari tiga penyakit makro utama, yaitu inflasi, di mana harga akan naik. Yang kedua, pengangguran, di mana akan banyak masyarakat yang tidak bekerja dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, di mana masalah ini adalah mengenai bagaimana kita menyetir perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pada asasnya, masalah juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di atas. Hanya perspektif waktunya adalah lebih panjang atau 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 25 tahun. Jadi itulah termasuk permasalahan dan tujuan dalam ekonomi makro. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh ekonomi makro, di mana contoh ekonomi makro ada pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, deflasi, permasalahan tingkat pengangguran, investasi, neraca pembayaran, siklus ekonomi, organisasi ekonomi internasional, dan kebijakan ekonomi.
Pertama kita akan bahas pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Kalau pertumbuhan ekonomi yaitu di mana sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju ke keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Contoh yang ketiga yaitu inflasi, di mana suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Yang selanjutnya, deflasi, di mana deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ekonomi yang mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga, gaji, dan upah menurun. Selanjutnya, permasalahan tingkat pengangguran, di mana pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Selanjutnya kita akan ke investasi, di mana investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke neraca pembayaran, di mana neraca pembayaran yaitu suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara produk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Transaksi debit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Itu yang termasuk neraca pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus ekonomi. Siklus ekonomi yaitu fluktuasi dalam perekonomian yang membentuk pola ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Untuk menentukan tahap siklus ekonomi saat ini, kita dapat mengamati sejumlah variabel, terutama produk domestik produk atau PDB, inflasi, total lapangan kerja, dan pengeluaran konsumen. Jadi, untuk mengecek siklus ekonomi itu kita dapat melihat dari produk domestik bruto, inflasi, total lapangan kerja, dan pengeluaran konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi ekonomi internasional, di mana kerjasama ekonomi antar negara yang diikuti oleh negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya adalah World Bank atau Bank Dunia. Itulah contoh organisasi ekonomi internasional. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang terakhir, yaitu kebijakan ekonomi makro, yaitu mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi. Jadi, itulah yang termasuk contoh dari ekonomi makro. Baik, terima kasih. Baik, sekianlah hasil dari pembahasan saya tentang teori ekonomi makro. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.